periode awal pemerintahan Jokowi itu angkanya mencapai 12%, ya 12 sampai 11%. Nah ini kan kemudian saat ini ya mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai 9,02%. Ya. Nah, angka kemiskinan yang menurun ini salah satu kontribusi terbesarnya adalah dari program perlindungan sosial. Nah, bantuan sosial ini kebetulan di Komisi 8 kami bermitra dengan Kementerian Sosial. Apa bantuan sosialnya? Program PKH, program Keluarga Harapan. Dan program Keluarga Harapan ini diperuntukkan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat yang mereka berada pada posisi paling miskin atau paling berpenghasilan rendah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rakyat Merdeka, dimanapun Anda berada, semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini bersama saya, Wakil Ketua Komisi 8 DPR periode 2019-2024, Bapak Aceh Hasan Sajlidi. Kang Aceh, makasih sebelumnya sudah datang ke podcast Rakyat Merdeka. Mas Siswanto, iya, ini kalau Rakyat Merdeka yang ngundang, nggak bisa nolak, Pak. Kang Aceh ini merupakan Sobat Rakyat Merdeka. Ini paling banyak pemberitaan Rakyat Merdeka ini narasumbernya adalah Kang Aceh. Kang Aceh, hari ini kita mau bahas masalah Perlinsos, perlindungan sosial. Ini kan Perlinsos ini juga salah satu tupoksi yang menjadi mitra bagian dari Komisi 8 DPR. Kita tahu 10 tahun Pak Jokowi ini kan masalah Perlinsos ini sangat ini sekali, Pak Jokowi ini kan. Bahkan pada 2024 tahun ini itu anggaran Perlinsos itu mencapai 493,5 triliun. Yang tentunya pengesahannya juga melibatkan DPR dan Komisi 8. Nah, dari anggaran yang sebesar itu dari Komisi 8 DPR sendiri gimana untuk yang tupoksi masalah bantuan sosialnya, evaluasinya terkait masalah evaluasi dan sebagainya? Ya, pertama saya harus menjelaskan bahwa perlindungan sosial itu adalah bagian dari tugas konstitusi. Ya. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama di pembukaannya, tujuan dari negara itu adalah bagaimana melindungi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, dengan tujuan tersebut, maka negara wajib memperhatikan dan memberikan perhatian yang serius terhadap rakyat. Salah satunya adalah bagaimana rakyat dilindungi dari berbagai macam, terutama saya kira pemenuhan terhadap kebutuhan dasar. Ya, harus kita akui bahwa angka kemiskinan kita, saya ingat betul pada periode awal pemerintahan Jokowi itu angkanya mencapai 12%, ya 12 sampai 11%. Nah ini kan kemudian saat ini ya mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai 9,02%. Ya. Nah, angka kemiskinan yang menurun ini salah satu kontribusi terbesarnya adalah dari program perlindungan sosial. Bahkan sebelum pandemi COVID-19, angka kemiskinan kita waktu itu tahun 2020 itu pada titik yang rendah, ya, yaitu sampai 9,28%, ya, dan kita kena hantaman COVID, otomatis angka kemiskinan kembali naik, dan itu fenomena yang terjadi bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia.
akibat dari pelambatan ekonomi dunia yang berimplikasi terhadap tingkat produktivitas ekonomi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dan oleh karena itu maka angka kemiskinan juga merangkak naik lagi akibat dampak dari pandemi COVID. Karena itu ya kita tahu dan kita merasakan bahwa pada masa pandemi tersebut ya ekonomi dunia mengalami pelambatan bahkan minus gitu ya. Tapi Indonesia juga mengalami pelambatan ekonomi. Indonesia bahkan mencapai minus juga pertumbuhan ekonominya. Nah, negara wajib hadir memastikan supaya ya, apalagi waktu zaman kita di karantina dulu, ini kan harus dipastikan bahwa tidak boleh ada rakyat yang kelaparan, tidak boleh ada yang tidak dapat memenuhi terhadap kebutuhan dasarnya akibat pandemi COVID-19. Maka kewajiban kita adalah memastikan bahwa negara hadir. Nah, salah satu kehadiran negara itu ditunjukkan dengan adanya berbagai program kebijakan perlindungan sosial tersebut untuk membantu supaya masyarakat jangan sampai ya mereka ada yang kelaparan, ada yang tidak dapat mengakses terhadap kebutuhan dasar, ya. Karena waktu itu kita juga bisa merasakan bagaimana beberapa perusahaan harus mem-PHK, ya, beberapa pabrik juga tutup, bahkan kantor-kantor formal pun juga kan harus bekerja dari rumah, ya. Nah, ini semua tentu perlu ada kehadiran negara. Karena itu memang kalau kita lihat ya, kenaikan yang paling besar itu adalah pada tahun 2020. Karena itulah momennya pandemi COVID-19. Ya, sampai 498 triliun untuk program perlindungan sosial. Kemudian tahun 2000 semua sampai tahun 2024 semua anggaran dari Perlinsos ini di atas 400 triliun, ya. Jadi saya kira masuk akal. Kenapa? Karena ini menyangkut dengan bagaimana negara hadir memastikan agar ekonomi kita tetap bisa bertahan, dan perlindungan sosial itu adalah salah satu di antara strategi negara, bukan saja masyarakat bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan kebutuhan dasar. Tetapi lebih daripada itu, ini juga bagian dari strategi ekonomi agar pemulihan ekonominya bisa lebih cepat. Itu kan sama saja dengan menggerakkan ekonomi di level bawah, karena kan semua prakteknya, ya, praktek dari program pelindungan sosial itu semua dengan cash transfer. Jadi uang ditransfer melalui perbankan. Nah, orang-orang yang berpenghasilan rendah, mereka sekarang sudah punya akses terhadap perbankan, ya, kemudian ditransfer melalui bank himbara, lalu mereka nanti membelanjakan sesuai dengan peruntukannya. Nah, saya, Mas Iswanto, ingin menjelaskan bahwa program pelindungan sosial ini macam-macam. Jadi kalau kita lihat dalam nomenklatur program pelindungan sosial itu bukan hanya bantuan sosial. Bantuan sosial itu adalah bagian dari perlindungan sosial. Jadi perlindungan sosial itu adalah nama nomenklatur dari fungsi yang harus dilakukan oleh negara. Nah, perlindungan sosial sendiri terbagi atas 3. Pertama adalah bantuan sosial itu sendiri. Nah, bantuan sosial ini kebetulan di Komisi 8 kami bermitra dengan Kementerian Sosial. Apa bantuan sosialnya? Program PKH, program Keluarga Harapan. Dan program Keluarga Harapan ini diperuntukkan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat yang mereka berada pada posisi paling miskin atau paling berpenghasilan rendah. Ya. Nah, kenapa mereka harus dibantu melalui program ini? Karena biasanya orang yang
berpenghasilan rendah, akses mereka terhadap kesehatan rendah, akses mereka terhadap pendidikan juga rendah. Oleh karena itu ya mereka wajib dibantu. Nah, program PKH ini terdiri atas 4 komponen pokok. Ya, pertama, tujuan utamanya adalah mengatasi stunting. Kan orang yang kesehatannya, orang yang tidak memiliki akses kesehatan terhadap orang yang tidak memiliki akses terhadap kesehatan ini kan memang orang yang berpenghasilan rendah biasanya, sehingga mereka kesulitan misalnya untuk membeli susu, ya, atau membeli obat dan lain sebagainya. Karena itu negara membantu melalui program PKH ini. Yang kedua adalah aspek pendidikan, ya. Biasanya orang yang berpenghasilan rendah untuk beli sepatu, beli buku, beli pulpen, beli seragam, itu mereka mengalami keterbatasan. Nah, program Keluarga Harapan adalah juga salah satunya dengan cara memberikan mereka akses kepada kebutuhan pendidikan. Yang ketiga adalah kelompok disabilitas. Nah, disabilitas ini mereka kan pada umumnya memang ya gimana, kan kita ini kan belum ramah disabilitas. Dunia kerja kita pun juga belum sepenuhnya ramah terhadap disabilitas. Bagaimana mereka bisa mendapatkan kebutuhan dasar kalau kemudian negara tidak hadir? Nah, konteksnya itu negara hadir memberikan bantuan terhadap mereka. Dan yang terakhir adalah kelompok lansia. Nah, lansia ini juga di Indonesia cukup banyak, apalagi kan kalau kita lihat pertumbuhan kependudukan kita sekarang sudah mulai pada tahap semakin piramidanya sudah mulai banyak lansia. Lansia tentu tidak lagi produktif. Maka negara wajib hadir memastikan supaya mereka ya mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar. Nah, salah satu program PKH untuk 10 juta penduduk yang berpenghasilan rendah dengan kategori tadi, ibu hamil, ibu menyusui, untuk mengatasi stunting, karena kita harus akui angka stunting kita masih cukup tinggi, ya, untuk akses pendidikan, ya, untuk akses tadi lansia, dan untuk disabilitas. Nah, selain itu juga ada program bantuan pangan non-tunai. Nah, kenapa bantuan pangan non-tunai ini penting? Karena salah satu yang menyebabkan inflasi itu adalah karena harga-harga kebutuhan pokok tinggi. Nah, negara memberikan atau pemerintah memberikan bantuan berupa bantuan pangan itu adalah selain untuk pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga ini bagian dari menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar tetap bisa terjangkau oleh masyarakat di level paling bawah. Gitu. Nah, itu jumlahnya lebih besar lagi, selain 10 juta, tetapi ditambah lagi dengan 8 juta yang berada pada posisi in between gitu. Jadi disebut penghasilan rendah juga tidak, tapi dia pada posisi yang rentan. Ya. Nah, mereka ini masih tetap membutuhkan, gitu. Dan bantuan sosial yang lain juga termasuk di dalamnya, bukan hanya di Kementerian Sosial, tapi juga ya ada pada Kementerian Pendidikan misalnya, ada program KIP, Kartu Indonesia Pintar. Ya, tetapi basis datanya adalah bagi mereka yang memang berada pada keluarga yang berpenghasilan rendah. KIP kuliah, ya, PIP Program Indonesia Pintar itu juga masuk dalam kategori bantuan sosial. Nah, jadi yang pertama, perlindungan sosial itu judul besarnya terdiri atas bantuan sosial yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, jaminan sosial. Apa itu jaminan sosial? Jaminan sosial itu bentuk iuran yang diberikan oleh bantuan iuran yang diberikan oleh negara kepada masyarakat yang membutuhkan. Misalnya BPJS
bagi orang yang mampu, BPJS itu kan bayar sendiri. Iya, mandiri. Mandiri. Tetapi bagi orang yang tidak mampu, dibantu oleh negara melalui apa yang disebut dengan PBI, ya, program bantuan iuran. Salah satu riset mengatakan bahwa yang menyebabkan orang jatuh miskin itu, penyebab utamanya salah satunya kalau ada keluarganya sakit, berobat sana sini, akhirnya jatuh miskin. Semua dijual habis. Nah, dengan adanya program bantuan BPJS, maka itu semua ditanggung oleh negara. Gitu. Asal rumah sakitnya memang bekerja sama dengan penyedia layanan BPJS itu. Nah, itu adalah jaminan sosial. Jadi tadi bantuan sosial, yang kedua jaminan sosial, dan satu lagi yang disebut dengan subsidi sosial. Nah, saya ingin mengatakan bahwa nilai terbesar dari perlindungan sosial justru pada subsidinya ini. Nah, di mana subsidi sosial itu? Subsidi sosial itu salah satunya adalah energi, BBM. Ya. Nah, ini yang saya kira memang perlu dibenahi oleh kita. Tidak boleh orang yang mampu mendapatkan subsidi dari program subsidi sosial ini. Kenapa? Karena itu bisa menimbulkan ketidakadilan dong. Nah, anggaran dari subsidi itu cukup besar. Bahkan di tahun 2024 itu komponen subsidi, ya, terutama subsidi BBM di luar subsidi pajak itu besar sekali, sampai 277 triliun. Udah 50% ya, Pak. Iya. Jadi, dan itu menurut saya memang membuat ekonomi kita jangan sampai tersandra karena subsidi energi yang terlalu begitu besar. Nah, jadi yang ingin saya tegaskan adalah bahwa, tapi kan ada juga pemerintah melakukan subsidi-subsidi yang lain, terutama misalnya memberikan bantuan bagi pelaku UMKM, ya, subsidi kredit. Harusnya perbankan mengeluarkan bunga sekian tapi dibantu oleh pemerintah gitu. Nah, ini bagian dari mendorong agar ekonomi pada level grassroots itu bisa berjalan dengan baik. Jadi di era pemerintahan Presiden Jokowi, ya, perlindungan sosial kita menurut saya, ya, itu relatif sangat baik. Ya, kenapa? Karena ya itu tadi, ya. Walaupun tentu kami juga memberikan catatan, ya, atas implementasi dari kebijakan perlindungan sosial tersebut. Ya, salah satunya yang paling penting dan selalu diperdebatkan di Komisi 8 itu adalah soal data penerimaan manfaat atau data kesejahteraan sosial, DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, yang memang kami masih menemukan adanya inclusion error. Ya, inclusion error itu orang yang seharusnya tidak mendapat tapi dia dapat. Exclusion error yang seharusnya orang ini tidak dapat tapi dia dapat. Itu ya kami banyak menemukan di situ, ya, karena memang fenomena seperti ini tergantung dari dinamika ekonomi di masyarakat. Kan ya, kita masih menemukan ada orang yang meninggal, masih terdata sebagai penerima bantuan gitu, ya, yang seharusnya itu bisa diperbarui, ya. Jadi dengan demikian maka, ya, kita lihat ya harus dilihat kebijakan perlindungan sosial ini bukan semata-mata bantuan sosial, ya. Jadi perlindungan sosial ini ada subsidi sosial, ya, jaminan sosial, ada jaminan sosial, dan ada bantuan. Nah, bantuannya tadi itu yang langsung diterima oleh masyarakat adalah ya tadi seperti program PKH, kartu sembako, KIP kuliah, itu adalah bantuan sosialnya.
Nah, yang jaminan sosial itu ya seperti tadi, bantuan iuran, ya. Nah, untuk program subsidi, dan ini yang justru yang paling besar adalah program subsidi ini. Kenapa program subsidi sosial ini paling tinggi? Ya itu tadi, karena negara harus memberikan beli BBM itu dengan kita tidak tahu siapa penggunanya gitu kan, dan siapapun orang bisa menggunakan BBM tersebut gitu. Tapi ideal tuh Bang. Ini kan kalau kita lihat kan justru energi yang dianggap masyarakat mungkin nggak terlalu berpengaruh secara langsung dibandingkan bantuan sosial, ini malah bansos lebih kecil yang diterima langsung, sementara yang subsidi energi ini yang justru lebih besar. Gitu. Ya sejatinya sih tidak begitu, artinya harusnya sih lebih proporsional ya, harusnya energi pun gitu bisa dipilah-pilah. Ya bagi kan yang punya mobil itu kan nggak mungkin orang miskin punya mobil. Yeah. Ya, tapi juga subsidi energi juga bisa terlihat misalnya pada subsidi listrik. Bagi masyarakat yang KWH-nya 440 kan berarti memang dia miskin. Gas juga. Nah, juga termasuk di dalamnya gas. Ya, itu harganya kan sebetulnya tidak segitu, tetapi oleh pemerintah jual yang harga 3 kg itu dengan harga yang lebih murah. Padahal sesungguhnya kalau kita beli yang harga 10 gram itu harganya kan tinggi sekali. Nah, sekarang kan yang harus dipastikan adalah pengguna subsidinya ini apakah sudah tepat sasaran atau tidak. Gitu loh. Tapi kebutuhan energi itu menurut saya juga memang harus didorong sedemikian rupa karena itu juga menjadi salah satu pendongkrak bagi aktivitas ekonomi dan kebutuhan dasar masyarakat. Orang masak, logistik dan lain sebagainya kan harus menggunakan energi gitu. Transportasi gitu. Kang, di APBNP 2025 yang sudah disahkan oleh DPR dan pemerintah, ini anggaran Perlinsos naik lagi, kisarannya di angka 504 triliun kalau tidak salah. Dalam artian bahwa memang masih ada keseriusan dari pemerintahan yang akan datang, Pak Prabowo Gibran ini, terkait masalah Perlinsos. Kalau Akang sendiri melihat itu gimana, Kang? Dari anggaran yang naik kembali. Iya, salah satu di antara program utama Presiden Prabowo kan adalah salah satunya ya, makan bergizi. Itu pada nomenklatur berbasis pada kinerja itu masuk dalam kategori pelindungan sosial. Oh, ini masuk Perlinsos berarti dan harusnya begitu. Itu kan memberikan kan kalau makan bergizi itu kan 71 triliun. Setahu saya ya. Dalam kategori anggaran berbasis fungsi itu masuk dalam konteks perlindungan sosial. Ya, dan kita tahu bahwa memang program makanan bergizi ini menurut saya sesuatu yang sangat baik untuk terus didorong. Kenapa? Karena ya apalagi ini kan buat anak-anak sebanyak 81 juta anak-anak ya. Yang memang kita harus akui banyak di antara anak-anak kita yang masih belum mendapatkan makanan yang sesuai dengan standar-standar makanan bergizi gitu. Nah, ketika terjadi kenaikan, ya saya kira itu sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena pemerintahan Prabowo Gibran ini juga meneruskan program kesejahteraan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Seperti misalnya, dulu Presiden Jokowi kan mengkampanyekan janji tentang Kartu Indonesia Pintar, terwujud melalui program KIP. Ya. Kartu Indonesia Sehat, program BPJS, ya. Kemudian Kartu Indonesia Sejahtera melalui program PKH dan program Kartu Sembako. Nah, ini semua saya kira itu bagian dari negara hadir, ya, memastikan agar masyarakat yang berkebutuhan, yang berada pada posisi berpendapatan rendah itu bisa
terbantu oleh kehadiran negara tersebut gitu. Kalau idealnya menurut Akang ini kan kayak bansos sendiri kan banyak sekali macamnya juga kan ya. Bantuan pangan, bantuan yang terlibatnya langsung, bantuan sosial, keluarga harapan. Kedepannya ini kalau menurut Akang perlu diteruskan lagi atau ada modifikasi yang mungkin lebih modern yang setidaknya tetap tepat sasaran gitu. Ya, pertama saya kira bagi masyarakat yang berkebutuhan, yang berpendapatan rendah, bantuan sosial dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti misalnya kartu sembako atau bantuan pangan non tunai, kemudian kartu Indonesia Sejahtera melalui program PKH atau kartu Indonesia Pintar atau program Indonesia Pintar itu masih sangat relevan, dan saya kira pemerintahan Prabowo Gibran masih akan meneruskan program ini. Jadi memang idealnya harus dilanjutkan lagi. Menurut saya harus dilanjutkan. Tapi tentu ya ada hal yang juga penting untuk ditingkatkan. Apa itu? Bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi masyarakat juga harus didorong, ya, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah yang telah mendapatkan program bantuan sosial langsung seperti itu. Mereka juga diberikan peningkatan kapasitas untuk bekerja secara mandiri, ya, melalui program-program pemberdayaan, empowerment, ya. Jadi, ya mereka harus diberikan ruang untuk dapat mengakses permodalan, diberikan kemampuan untuk bekerja secara mandiri, ya, dengan kapasitas kewirausahaan yang terus didorong pada kelompok masyarakat seperti ini, ya. Dan saya kira pemerintah sesungguhnya kan telah memiliki berbagai program kebijakan yang sifatnya mikro, misalnya program kredit usaha rakyat, ya, atau yang paling sangat diketahui oleh masyarakat saat ini misalnya seperti kredit kredit pembiayaan ultramikro, ya. Ini saya kira itu sesuatu memang terus harus didorong supaya melahirkan kemandirian ekonomi juga gitu loh. Nah, saya kira dan dunia perbankan pun atau lembaga keuangan juga harus didorong bisa diakses oleh masyarakat pada level grassroots. Jadi orang kita dorong inklusi keuangan, ya, agar masyarakat di level paling bawah juga dapat mengakses terhadap permodalan. Presiden Jokowi kan sebetulnya sudah terus mendorong misalnya kebijakan seperti sertifikasi gratis, ya, Prona gitu. Apa sih sebetulnya makna di balik itu? Menurut saya itu sesuatu yang positif. Kalau orang sudah punya sertifikat kan biasanya bisa diagunkan. Tapi tentu itu uangnya tidak untuk dikonsumsi, tetapi untuk dipakai usaha. Nah, ini juga bagian dari mendorong bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh, ya, dari bawah gitu loh. Kan kalau ini kan Perlinsos berhasil menekan angka kemiskinan. Ketika angka kemiskinan semakin menurun, apakah berarti anggaran Perlinsos nanti juga akan menurun? Idealnya begitu, tapi masalahnya, ya, tingkat penurunan kemiskinan itu masih menyisakan, ya, kelompok masyarakat yang rentan, ya. Karena kalau misalnya kita melihat sekarang tingkat kemiskinan kita 9,02%. Ya. Nah, tapi yang rentan miskinnya itu juga pada lapisan yang cukup besar juga. Nah, mereka ini kalau tidak diintervensi bisa jatuh lagi menjadi kelompok masyarakat miskin. Nah, karena itu kelompok masyarakat yang rentan ini tetap membutuhkan negara untuk dipastikan mereka jangan sampai misalnya gara-gara dicabut
bantuan iuran BPJS-nya tiba-tiba ada yang sakit, mereka jadi miskin. Gitu loh. Gara-gara mereka dicabut kartu Indonesia Pintar kuliahnya, ya harus pinjam sana pinjam sini membiayai anaknya sekolah, jadi akhirnya jatuh miskin. Apalagi misalnya sekarang fenomena pinjol gitu ya. Wah, menurut saya itu bisa mencekik masyarakat gitu. Nah, mungkin itu salah satu cara di antara kita untuk bisa memastikan negara hadir dalam fenomena bagaimana perlindungan sosial ini juga menjaga agar yaitu tadi akses masyarakat terhadap program-program yang sifatnya kredit segala macam itu bisa diakses oleh masyarakat yang memang berada pada level yang rentan ini gitu. Jadi sosialisasi harus ditingkatkan kan? Ya tentu. Jadi kan itulah kemudian pemerintah kan mendorong ada program inklusi keuangan. Jadi biasanya orang yang mau datang ke bank itu atau lembaga keuangan itu kan biasanya orang berduit, pengusaha gitu. Jadi keuangan itu jadi sangat eksklusif. Nah, sekarang enggak lagi. Seharusnya masyarakat juga orang yang pinjam tiap minggu 5 juta, tetapi pengembaliannya dilakukan tiap secara berkala gitu. Itu kan sekarang sudah mulai dilakukan gitu. Kredit usaha rakyat itu juga harus menjadi salah satu di antara upaya kita untuk mendorong tumbuhnya UMKM pada level masyarakat di level bawah itu. Gitu. Oke, Sobat Rakyat Merdeka, demikianlah penjelasan dari Kang Aceh Hasan Sajuri. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kang Aceh, makasih sebelumnya atas waktunya. Sobat Rakyat Merdeka, jangan lupa like dan subscribe YouTube Rakyat Merdeka TV dan nantikan konten-konten di YouTube Rakyat Merdeka TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rakyat Merdeka.